Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi di channel Nanti Malam. Gimana kabarnya teman-teman? Semoga kalian dalam keadaan sehat selalu. Malam ini saya akan membawakan cerita kisah pesugihan bos mebel kayu. Jangan lupa subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya agar nggak ketinggalan cerita horor berikutnya. Oke, tanpa berlama-lama lagi, siapkan nyali kalian karena kita akan langsung masuk ke ceritanya. Budi adalah seorang pemuda berusia 28 tahun yang bekerja di sebuah toko mebel milik Pak Eko. Sejak pertama kali diterima kerja, Budi dikenal sebagai karyawan yang sangat rajin. Setiap pagi, ia datang lebih awal dari yang lain. Sebelum toko buka, ia sudah mulai membersihkan tempat kerja, memeriksa kayu, dan menyiapkan alat-alat. Saat karyawan lain baru datang, Budi sudah berkeringat karena memotong dan merakit mebel pesanan pelanggan. Budi bukan hanya rajin, tapi juga cekatan dan teliti. Setiap lemari, meja, atau kursi yang dibuatnya selalu rapi dan kokoh. Pelanggan pun banyak yang puas dengan hasil tangannya. Bahkan beberapa pelanggan langganan lebih suka dilayani langsung oleh Budi. Kalau yang ngerjain Budi, pasti hasilnya bagus, dikata salah satu pelanggan suatu hari. Pujian seperti itu membuat Budi senang. Ia bekerja keras bukan hanya untuk menyenangkan pelanggan, tapi juga karena ia punya impian. Budi ingin menabung cukup uang agar bisa membuka bengkel mebel kecilnya sendiri. Walau hanya sederhana, ia berharap suatu saat bisa punya usaha sendiri dan hidup lebih baik. Namun, tak semua orang senang dengan keberhasilan Budi. Ada satu orang di toko yang diam-diam membenci Budi. Namanya Sigit, rekan kerja yang sudah lebih lama bekerja di sana. Berbeda dengan Budi yang rajin, Sigit lebih suka bersantai. Ia sering beralasan pergi beli rokok, padahal cuman keluyuran. Kalau sedang kerja pun, ia sering asal-asalan. Akibatnya, pelanggan jarang mau memesan mebel yang dikerjakan Sigit. Lama-lama, Sigit mulai merasa terancam. Ia sadar posisi Budi makin kuat di mata Pak Eko. Setiap kali Budi dipuji, Sigit makin panas hati. Dalam diam ia memendam iri dan benci. Anak baru sok rajin, lama-lama pasti jatuh juga, gumam Sigit sambil merokok di belakang toko. Sementara itu Pak Eko, pemilik toko, adalah pria berusia 40 tahun yang terlihat ramah dan baik. Ia sering tersenyum kepada karyawannya, bahkan sesekali bercanda dengan mereka. Tapi di balik senyum itu ada sisi lain dari Pak Eko yang jarang diketahui orang. Pak Eko adalah orang yang sangat ambisius. Ia ingin usahanya terus maju, apapun caranya. Selama bertahun-tahun, bisnis mebelnya berkembang pesat. Ia merasa beruntung memiliki Budi sebagai pekerja andalan. Tapi di sisi lain, ia juga mulai cemas. Pak Eko tahu Budi punya bakat besar. Kalau suatu saat Budi keluar dan membuka toko sendiri, itu bisa jadi bencana. Pelanggan bisa saja beralih ke Budi, toko mebelnya bisa bangkrut. Pikiran itu membuat Pak Eko diam-diam resah. Hari-hari berlalu. Budi tetap bekerja keras, sementara Sigit semakin membenci dirinya. Pak Eko hanya memperhatikan keduanya dari kejauhan, seolah menimbang sesuatu di kepalanya. Tanpa Budi sadari, hidupnya perlahan mulai dikelilingi oleh bahaya yang tak terlihat. Sesuatu yang gelap dan menyeramkan sudah mulai mengintai di sekitarnya. Hari-hari terus berlalu, dan Budi semakin bersinar di toko mebel. Setiap pelanggan yang datang selalu menanyakan dia. Kalau Budi sedang sibuk atau tidak ada di tempat, mereka lebih memilih menunggu daripada dilayani Sigit. Sigit makin geram. Ia merasa harga dirinya diinjak. Kenapa semua orang cuma lihat Budi? Aku juga bisa kerja, gumam Sigit dengan nada penuh amarah. Di satu sisi, Sigit tahu betul bahwa dirinya tidak sebaik Budi. Ia lebih suka jalan pintas, asal kerjaan kelar. Tapi rasa iri yang membakar hatinya lebih kuat daripada akal sehatnya. Setiap kali ia mendengar studi nama Budi disebut, ada bara yang menyala di dadanya. Sigit mulai mencari cara untuk menjatuhkan Budi. Ia sengaja membuat kesalahan lalu menyalahkan Budi. Ia menjatuhkan cat ke salah satu lemari pesanan pelanggan lalu bilang kalau itu kesalahan Budi.
Namun Pak Eko tahu siapa yang salah. Budi kerja keras di sini, kamu jangan cari masalah, Sigit. Tegur Pak Eko tegas. Wajah Sigit memerah, matanya melotot menahan amarah. Dalam hati ia bersumpah Budi akan menyesal. Di sisi lain Budi tetap bersikap baik. Ia tidak pernah melawan Sigit, meski ia tahu Sigit sering berbuat curang. Budi hanya berpikir, aku kesini buat kerja, bukan buat ribut. Namun semua itu diam-diam diamati oleh Pak Eko. Pak Eko mulai memikirkan sesuatu yang lebih besar. Bisnisnya memang sempat sukses, tapi belakangan ini penjualan mulai menurun. Pelanggan yang dulu berbondong-bondong datang, kini mulai sepi. Ia merasa ada yang salah, tapi tidak tahu apa penyebabnya. Suatu malam, saat toko sudah tutup, seorang pria tua datang ke rumah Pak Eko. Pria itu berjubah hitam dan membawa tas anyaman kecil. Wajahnya keriput, matanya tajam seperti burung elang. Aku dengar bisnismu mulai merosot, Eko, kata pria tua itu dengan suara serak. Pak Eko menatapnya dengan waspada. Apa urusanmu? Tanya Pak Eko. Pria itu menyeringai. Aku bisa bantu kau kembali. Sukses. Toko mebelmu akan ramai lagi. Asal kau mau membayar harganya. Pak Eko terdiam. Dalam hatinya, ia tahu orang ini bukan orang biasa. Ada sesuatu yang menyeramkan pada caranya bicara. Apa bayarannya? Tanya Pak Eko dengan suara pelan. Pria tua itu mendekat. Suaranya hampir berbisik. Tumbal, nyawa manusia. Pak Eko tersentak. Ia ingin menolak, tapi bayangan toko bangkrut dan hidup miskin lebih menakutkan baginya. Ia terdiam cukup lama. Siapa yang harus jadi tumbal? Tanyanya akhirnya. Pria tua itu menyeringai lebih lebar. Seseorang yang kuat, seseorang yang punya energi besar, dan dekat denganmu. Wajah Budi langsung muncul di benak Pak Eko. Budi memang yang paling rajin dan kuat. Energinya terasa seperti tak pernah habis. Tapi di saat yang sama ia juga memikirkan Sigit. Kalau dua orang, bisa lebih kuat kan? Tanya Pak Eko lirih. Pria tua itu menatap Pak Eko dengan tatapan tajam. Lalu ia mengangguk pelan. 2 tumbal, 2 kali lipat kekuatannya. Tapi ingat, siapapun yang melawan kehendak ini, karmanya akan datang. Cepat atau lambat, Pak Eko tak peduli. Ia sudah membulatkan tekad, yang penting tokonya sukses. Di saat yang sama, di rumahnya, Budi sedang duduk di lantai sambil makan nasi bungkus sederhana. Ia tersenyum kecil membayangkan cita-citanya membuka bengkel sendiri. Budi tidak tahu nasib buruk sedang menunggunya. Hari-hari berlalu, toko mebel Pak Eko semakin sepi. Pelanggan yang biasanya datang ramai, kini jarang terlihat. Kadang sehari cuma ada 1 atau 2 orang yang mampir. Itu pun hanya bertanya-tanya tanpa membeli. Pak Eko semakin resah. Ia mulai sering melamun di kantornya, memikirkan cara agar usahanya kembali ramai. Wajahnya yang dulu ramah kini lebih sering tegang dan murung. Budi masih bekerja seperti biasa. Ia tetap tersenyum, tetap rajin meski suasana toko semakin terasa aneh. Udara di toko terasa lebih pengap dari biasanya, seolah ada yang menekan dada setiap orang yang ada di sana. Sigit juga berubah. Ia makin malas bekerja, tapi kali ini wajahnya lebih sering terlihat pucat dan lesu. Ia mulai bermimpi buruk hampir setiap malam. Dalam tidurnya, ia sering melihat sosok bayangan hitam besar berdiri di pojok kamarnya, menatapnya diam-diam. Suatu malam, saat toko sudah tutup dan karyawan lain sudah pulang, Pak Eko diam-diam menemui pria tua berjubah hitam yang dulu datang ke rumahnya. Mereka bertemu di belakang toko, di dekat gudang kayu yang jarang dipakai. Saya sudah siap, kata Pak Eko dengan suara berat. Pria tua itu tersenyum samar. Ia membuka tas anyamannya, mengeluarkan sebongkah benda hitam berbentuk tengkorak kecil. Bau anyir langsung menusuk hidung. Malam purnama besok bawa mereka ke gudang ini, bisik pria tua itu. Pastikan mereka tidak bisa kabur. Pak Eko menelan ludah. Dalam hatinya ia masih ragu. Tapi pikiran tentang bangkrut dan kehilangan semua yang ia punya mengalahkan segalanya.
Keesokan harinya Budi datang ke toko seperti biasa. Ia merasa ada yang aneh dengan Pak Eko. Biasanya bosnya menyapa ramah, tapi hari ini hanya melirik sekilas, lalu masuk ke kantor tanpa bicara. Siang itu, Pak Eko tiba-tiba memanggil Budi dan Sigit. "Kalian berdua nanti malam bantu saya di gudang. Ada pesanan besar, kita harus lembur," kata Pak Eko. Budi mengangguk tanpa curiga. Dia memang sering diminta lembur, tapi Sigit merasa ada yang janggal. Pak Eko jarang memintanya ikut kerja malam. "Nanti malam, Pak." "Tumben-tumbenan saya diajak," kata Sigit dengan nada curiga. Pak Eko menatapnya tajam. "Kamu mau kerja atau saya cari orang lain?" Sigit langsung terdiam. Meski ia malas, ia juga butuh uang. Malam yang mencekam langit malam itu gelap pekat. Bulan purnama bersinar terang, menyorot toko mebel yang kini terasa lebih sunyi dari biasanya. Budi dan Sigit tiba tepat waktu. Pak Eko sudah menunggu di depan gudang. Wajahnya serius, matanya merah seperti kurang tidur. "Masuk ke dalam, kita mulai kerja sekarang," katanya singkat. Budi melangkah masuk tanpa rasa curiga. Begitu ia dan Sigit masuk, Pak Eko langsung menutup pintu gudang dan menguncinya rapat. Dari luar, "Pak, kenapa dikunci?" tanya Budi, mulai merasa aneh. Tak ada jawaban. Di dalam gudang yang gelap dan bau apek, Budi mulai meraba-raba mencari saklar lampu. Tapi yang ia temukan hanya kekosongan. Tiba-tiba terdengar suara langkah kaki berat di pojok ruangan. "Sig, itu kamu?" tanya Budi pelan. "Bukan, Bud. Aku di sini." Suara Sigit terdengar gemetar dari arah lain. Budi merasa bulu kuduknya berdiri. Ia tahu ada sesuatu di ruangan itu bersama mereka. Lalu terdengar suara napas berat, seperti binatang besar yang kehabisan udara. Suara itu makin mendekat. "Bud, aku takut, Bud." Suara Sigit bergetar. Budi belum sempat menjawab ketika tiba-tiba ada suara keras seperti benda jatuh. Brakah. Budi tersentak. Di tengah gelap, ia bisa merasakan sesuatu bergerak cepat di sekitarnya. Suara geraman pelan mulai terdengar. Tiba-tiba, lampu gudang menyala sendiri. Tapi yang terlihat bukanlah cahaya terang biasa. Lampu itu berpendar merah gelap, seperti cahaya dari api neraka. Di sudut ruangan berdiri sosok besar hitam dengan mata merah menyala. Tubuhnya seperti kayu hangus, berasap pelan. Mulutnya lebar menganga, seperti siap menelan mereka hidup-hidup. Sigit menjerit ketakutan. Ia berlari ke pintu dan mengguncang-guncangnya keras. "Pak Eko, bukain pintunya. Tolong." Di luar, Pak Eko berdiri diam sambil menutup telinga. Ia tak sanggup mendengar jeritan mereka. Air matanya mengalir, tapi ia tak berbalik. Sosok hitam di dalam gudang perlahan mendekat. Langkahnya berat, setiap kali melangkah lantai kayu berderit keras. Budi mencoba melindungi Sigit, tapi sosok itu lebih cepat. Dalam sekejap, bayangan hitam itu mencengkeram Sigit. "Ah!" Jeritan Sigit berhenti mendadak. Yang tersisa hanya suara tulang patah dan daging sobek. Budi terpaku, matanya membelalak lebar. Sosok itu lalu menoleh ke arah Budi. Mata merahnya menatap tajam. Budi tak bisa bergerak. Ia hanya bisa menatap. Tubuhnya kaku seolah ada kekuatan tak terlihat yang menahannya. Sebelum sosok itu meraih Budi, lampu gudang tiba-tiba padam. Segalanya gelap. Yang tersisa hanya suara napas berat dan bisikan pelan, "Tumbal, sudah diterima." Malam itu berakhir dalam keheningan mencekam. Keesokan paginya, toko mebel Pak Eko tiba-tiba ramai kembali. Pelanggan berdatangan seolah-olah toko itu baru saja dibuka pertama kali. Pak Eko tersenyum puas. Pesanan mengalir deras. Ia merasa keputusannya sudah tepat. Namun ada yang aneh. Budi dan Sigit tidak pernah pulang sejak malam lembur itu. Karyawan lain mulai bertanya-tanya. Pak Eko beralasan kalau Budi dan Sigit kabur karena tak sanggup bekerja lembur. Alasan yang terkesan dibuat-buat. Beberapa karyawan mulai curiga, tapi mereka tak berani bertanya lebih jauh. 3 hari kemudian, Pak Eko mulai merasakan gangguan. Malam-malamnya tak lagi tenang. Ia sering terbangun karena mimpi buruk.
Dalam tidurnya, ia selalu melihat bayangan hitam besar berdiri di pojok kamar, menatapnya diam-diam. Di mimpi lain, ia melihat Sigit. Wajah Sigit penuh darah, matanya kosong, dan bibirnya bergerak pelan. "Kenapa saya juga, Pak? Kenapa saya juga, Pak?" Sho terbangun dengan keringat dingin membasahi tubuhnya. Siang hari pun tak kalah aneh. Toko yang tadinya ramai mulai terasa ganjil. Setiap kali Pak Eko berjalan di toko, ia merasa ada yang mengikutinya dari belakang. Tapi saat menoleh, tak ada siapapun. Suara langkah kaki samar terdengar dari gudang belakang. Padahal gudang itu sudah lama dikunci. Gangguan semakin parah suatu malam. Ketika Pak Eko sedang menghitung uang di kantornya, ia mendengar suara ketukan di pintu gudang. Tok, tok, tok. Pak Eko terdiam. Keringat mulai mengalir di pelipisnya. Dia tahu betul tak ada seorang pun yang bisa masuk ke gudang itu. Ketukan itu makin keras. Tok, tok, tok. Lalu terdengar suara pelan dari balik pintu. Suara yang sangat familiar. "Pak, tolong saya, ini Budi. Saya masih di sini." Wajah Pak Eko langsung pucat pasi. Jantungnya berdegup kencang. Ia tahu Budi sudah mati malam itu. Tapi suara itu begitu jelas, Pak Eko mencoba mengabaikannya. Tapi suara Budi terus memanggil. "Pak, saya nggak bisa keluar. Pak, tolong, saya kedinginan." Suara itu diikuti isak tangis pelan. Pak Eko tak tahan lagi. Ia menutup telinganya sambil berteriak, "Pergi, pergi, kalian sudah mati." Tiba-tiba suara tangisan berhenti, hening. Lalu terdengar suara lain, lebih dalam dan berat. "Belum selesai Pak Eko, kamu belum bayar lunas." Saat itu juga lampu, toko padam, ruangan menjadi gelap gulita. Dalam gelap Pak Eko mendengar suara langkah kaki berat, pelan tapi pasti, mendekat ke arah kantornya. Pak Eko mencoba kabur, tapi pintu kantor tak bisa dibuka. Ia berbalik, dan di sudut ruangan ia melihat sosok tinggi besar dengan mata merah menyala. Sosok itu menatap Pak Eko, lalu tersenyum lebar. Dalam suara bergetar, Pak Eko berbisik lirih, "Maafkan saya." Sosok itu bergerak cepat, dan jeritan panjang Pak Eko memenuhi seluruh toko malam itu. Esok paginya, toko mebel Pak Eko tampak seperti biasa. Karyawan datang dan mulai bekerja. Namun mereka heran karena Pak Eko tidak muncul sama sekali. Kantornya terkunci dari dalam. Setelah menunggu cukup lama, salah satu karyawan memberanikan diri mengetuk pintu kantor. "Pak Eko, Bapak di dalam?" Tak ada jawaban. Setelah berkali-kali mengetuk, akhirnya mereka mendobrak pintu. Begitu pintu terbuka, mereka terdiam membeku. Pak Eko ditemukan terduduk di kursinya. Matanya terbuka lebar, tapi kosong. Mulutnya menganga seperti ingin berteriak. Wajahnya pucat pasi, sementara tangannya mencakar meja sampai berdarah, seolah ia mati karena ketakutan luar biasa. Di dinding belakangnya, ada coretan besar seperti bekas kuku yang membentuk kata "tumbal belum cukup". Karyawan yang melihat langsung berlari keluar sambil berteriak ketakutan. Setelah kematian Pak Eko, toko mebel itu ditutup sementara. Tapi hal aneh tidak berhenti sampai di situ. Warga sekitar mulai mendengar suara aneh di malam hari. Dari dalam toko yang gelap, sering terdengar suara ketukan pelan di dinding dan pintu. Kadang terdengar suara isakan lirih, seolah ada yang menangis di dalam. Beberapa orang bersumpah mereka melihat sosok mirip. Budi berdiri di jendela lantai atas, menatap ke jalan dengan wajah kosong. Ada juga yang melihat bayangan Sigit mondar-mandir. Di dalam toko, berjalan terseok-seok sambil berbisik pelan, "Pak, kenapa saya juga?" Salah satu pemuda desa, Dani, yang penasaran dengan semua cerita itu, nekat masuk ke toko pada malam hari. Ia membawa senter dan ponsel untuk merekam. Awalnya, toko terlihat biasa saja, hanya berdebu dan berantakan. Tapi makin dalam ia melangkah, udara terasa semakin berat, Dani mulai merasa ada yang mengikuti. Ia menoleh ke belakang, tapi tidak ada siapa-siapa. Tiba-tiba, senter yang ia pegang berkedip-kedip lalu mati total. Di kegelapan, Dani mendengar suara.
Tolong, saya masih di sini. Dani, mengenali suara itu. Suara Budi tubuhnya gemetar. Ia menyalakan ponsel untuk menerangi sekitar. Begitu layar menyala, tepat di depannya berdiri sosok Budi. Matanya kosong, tubuhnya pucat, dan bajunya penuh darah kering. Dedan, tolong sampaikan ke orang tua saya. Saya nggak kabur. Saya mati. Suara Budi lirih, seperti menahan. Tangis Dani ingin berteriak, tapi suaranya tercekat. Seketika dari belakang Budi muncul sosok lain. Lebih besar, lebih gelap. Sosok hitam dengan mata merah menyala. Ia menyeringai, lebar. Tangan besar hitam itu meraih Dani. Esok paginya Dani ditemukan tergeletak pingsan di depan toko. Wajahnya pucat, matanya melotot ketakutan. Ia tak bisa bicara, hanya bergumam. Budi, Sigit, maaf, tolong. Tak lama setelah itu, kabar mengejutkan datang. Truk besar yang melaju di jalan raya depan toko tiba-tiba oleng dan menabrak bangunan. Toko mebel itu hancur sebagian. Pengemudinya selamat, tapi ia bersaksi kalau saat truknya hampir menabrak, ia melihat sosok pria berdiri di tengah jalan. Dia berdiri di sana, Pak. Pria itu melotot ke saya. Saya banting setir karena takut nabrak dia, kata sopir gemetar. Polisi yang menyelidiki lokasi tidak menemukan siapa-siapa, tapi beberapa warga sekitar bersumpah mereka melihat sosok Pak Eko berdiri di depan tokonya sebelum tertabrak. Wajahnya pucat dan penuh ketakutan, seperti ingin berlari, tapi kakinya seolah menancap di tanah. Toko mebel itu akhirnya dibiarkan, kosong. Tak ada yang berani menyentuhnya. Warga percaya tempat itu sudah dikutuk. Arwah Budi dan Sigit masih terjebak di dalam, sementara Pak Eko menerima balasan atas perbuatannya. Malam-malam tertentu, orang-orang yang lewat sering mendengar suara ketukan pelan dari dalam bangunan. Tok, 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 disusul bisikan lirih. Tolong, saya masih di sini. Dan jika ada yang cukup berani menoleh ke jendela toko, kadang mereka melihat Budi dan Sigit berdiri di sana, memandang jalanan dengan tatapan kosong, menunggu seseorang datang membebaskan mereka. Beberapa minggu berlalu sejak kecelakaan yang menewaskan Pak Eko. Toko mebel itu kini dibiarkan terbengkalai. Warga sekitar bahkan enggan melintasi depannya jika malam sudah tiba. Namun, ketakutan mereka semakin menjadi-jadi setelah kejadian aneh berikutnya. Seorang pemulung tua yang tidak tahu tentang toko itu masuk diam-diam ke dalam, berharap menemukan barang yang bisa dijual. Namun, keesokan harinya, ia ditemukan tergeletak di pinggir jalan, tepat di depan toko. Tubuhnya gemetar, matanya melotot, dan mulutnya terus mengulang-ulang kata, "Gudang. Jangan buka gudang, ada yang bangun di dalam." Sepasang wartawan penasaran kabar soal toko angker itu akhirnya sampai ke telinga dua wartawan muda, Rina dan Anton. Mereka sering meliput cerita-cerita misteri dan berani menjelajahi tempat-tempat yang dianggap berhantu. Mereka yakin ada sesuatu yang lebih besar di balik kematian Pak Eko, Budi, dan Sigit. Malam itu mereka tiba di depan toko yang sudah berdebu dan rusak. Anton menyorotkan senter ke arah bangunan. "Rin, kamu yakin kita harus masuk?" tanya Anton dengan suara ragu. Rina tersenyum kecil meski wajahnya pun tak bisa menyembunyikan ketegangan. "Kita cari tahu kebenarannya. Lagi pula, kalau cuma dengar cerita orang, kita nggak akan pernah tahu apa yang sebenarnya terjadi." Mereka pun masuk ke dalam toko. Begitu melangkah masuk, hawa dingin langsung menyergap tubuh mereka. Debu tebal menyelimuti lantai dan perabotan. Suasananya begitu sunyi, hanya terdengar gemerisik langkah kaki mereka di lantai kayu yang lapuk. Anton melihat ke sekeliling dengan senter. "Aneh ya, tempatnya berantakan, tapi aku nggak lihat ada bekas dijarah orang." Rina mengangguk. "Iya. Seperti orang-orang takut menyentuh barang di sini." Saat mereka berjalan lebih dalam, Rina tiba-tiba berhenti. "Anton,
Aku dengar sesuatu. Anton menoleh. Dengar apa? Rina menajamkan pendengarannya. Samar-samar terdengar suara ketukan pelan. Tok, tok, tok. Anton menelan ludah. Itu suara. Apa? Rina memandangi sekeliling. Ketukan itu datang dari arah belakang, dari gudang yang dulu dikunci Pak Eko. Pintu gudang yang seharusnya terkunci rapat, kini sedikit terbuka. Celah kecil di pintu mengintipkan kegelapan pekat di dalamnya. Kayaknya, kita harus lihat apa yang ada di dalam. Kata Rina pelan. Anton ragu. Rin, ini udah nggak bener. Aku nggak yakin kita harus lanjut. Rina menatap Anton. Kita udah sejauh ini. Kalau kita mundur sekarang, kita nggak akan tahu apa yang sebenarnya terjadi sama mereka. Dengan tangan gemetar, Rina mendorong pintu gudang. Krik, pintu terbuka perlahan, mengeluarkan bunyi berderit yang menusuk telinga. Udara di dalam terasa lebih dingin dan pengap. Bau busuk yang menyengat langsung menyerang hidung mereka. Rina menyorotkan senter ke dalam. Gudang itu dipenuhi tumpukan kayu yang sudah berjamur. Di lantai, terlihat bekas lingkaran aneh berwarna merah kehitaman. Anton berbisik, ini kayak bekas ritual. Tiba-tiba di sudut ruangan mereka melihat sesuatu. Sebuah bangku kayu besar, dan di atasnya ada dua sosok. Rina membekap mulutnya menahan teriakan. Itu Budi dan Sigit. Tubuh mereka duduk kaku, kepala tertunduk, kulit mereka membiru pucat dan mata mereka kosong. Seolah sudah mati bertahun-tahun meski tubuh mereka tak membusuk. Tiba-tiba kepala Budi terangkat perlahan. Wajahnya tetap pucat tapi bibirnya bergerak berbisik lirih. Tolong, kami, Rina. Hampir menjerit tapi Anton menarik tangannya mundur. Rin, kita harus keluar dari sini sekarang. Namun sebelum mereka sempat berbalik, pintu gudang menutup dengan keras. Bra-aki. Ruangan itu gelap total. Rina dan Anton panik. Senter Anton jatuh dan padam. Di tengah kegelapan mereka mulai mendengar suara lain. Suara langkah berat yang bergema. Di sekitar mereka, tumbal belum cukup. Kalian berikutnya, suara itu dalam, serak dan terdengar bukan dari manusia. Anton berusaha menahan pintu, tapi pintu itu tak mau terbuka. Tiba-tiba Rina merasakan sesuatu menyentuh pundaknya. Jemari dingin dan kasar mencengkeram pelan. Ia menoleh. Di balik kegelapan, wajah Pak Eko muncul. Wajahnya membusuk, matanya hitam pekat dan darah mengalir dari mulutnya. Kalian nggak boleh pergi. Pintu gudang tetap terkunci rapat. Rina dan Anton terjebak dalam kegelapan total. Napas mereka memburu. Dada terasa sesak karena udara pengap bercampur bau busuk. Rina berusaha menyalakan ponselnya, tapi tangannya gemetar hebat. Cahaya layar ponselnya akhirnya menyala lemah, cukup untuk menerangi sekeliling mereka. Di ujung ruangan, sosok Pak Eko masih berdiri. Wajahnya penuh luka menghitam, matanya kosong, dan dari mulutnya mengalir darah kehitaman yang kental. Kalian gak boleh pergi. Suara itu berat dan bergema di seluruh gudang, seolah keluar dari dalam perut bumi. Anton dengan gemetar meraih sebilah kayu di lantai. Rina, kita harus keluar sekarang. Tiba-tiba tubuh Pak Eko bergerak cepat, seperti kilatan bayangan. Dalam sekejap ia sudah ada di depan Anton. Anton terlempar keras ke dinding, terbatuk darah. Rina menjerit tapi suaranya tenggelam oleh suara lain. Suara langkah berat dan suara tawa yang dalam dan serak. Dari kegelapan di belakang Pak Eko, muncul sosok besar. Sosok hitam legam, bertubuh kekar, dengan tanduk melengkung di kepalanya. Matanya merah menyala, menatap Rina dan Anton dengan penuh kebencian. Ini bukan lagi arwah. Ini sesuatu yang lebih tua, lebih jahat. Tumbal belum cukup. Kalian berdua akan melengkapinya. Kebenaran mengerikan terungkap. Rina menahan tangis, tubuhnya gemetar hebat. Kamu siapa? Sosok itu menyeringai lebar, memperlihatkan gigi-gigi tajam. Aku yang memberi kekuatan pada Eko. Aku yang menagih janjinya.
Dan aku juga yang akan mengambil kalian sebagai bayaran. Tiba-tiba, suara lain muncul, lebih pelan dan lirih. Rina. Rina menoleh dan melihat Budi. Sosoknya masih pucat dan matanya kosong, tapi wajahnya terlihat sedih. Lari, Rin. Jangan biarkan dia dapat kamu. Aku dan Sigit sudah terjebak di sini. Kalian masih bisa selamat. Air mata Rina mengalir. Budi, aku nggak mau ninggalin kamu. Budi menggeleng pelan. Sudah terlambat buat kami. Tapi kamu harus selamat. Kalau enggak, dia akan makin kuat. Dan enggak ada yang bisa menghentikannya. Sosok iblis itu tertawa keras. Tak ada yang bisa lari dariku. Kalian semua milikku. Perlawanan terakhir tiba-tiba, Anton bergerak bangkit. Dengan susah payah. Wajahnya berdarah tapi matanya penuh tekad. Rina, lari sekarang. Anton berlari menerjang ke arah iblis itu dengan kayu di tangannya. Iblis itu menyeringai seolah menunggu Anton mendekat. Tapi di detik terakhir, Budi dan Sigit bergerak. Mereka menarik tubuh iblis itu dari belakang, menahannya. Wajah Sigit menatap Anton. Cepat pergi, kami akan menahan dia. Rina tak mau pergi, tapi Anton menarik tangannya. Rina, kita nggak bisa biarin pengorbanan mereka sia-sia. Dengan air mata mengalir, Rina berlari bersama Anton menuju pintu gudang. Pintu yang tadi terkunci kini perlahan terbuka. Di belakang mereka terdengar jeritan melengking dari sosok iblis yang berusaha melepaskan diri dari Budi dan Sigit. Aku akan kembali, kalian semua milikku. Selamat. Tapi tidak benar-benar bebas. Rina dan Anton berhasil keluar dari toko. Begitu mereka melewati pintu, suara jeritan dan tawa iblis itu langsung berhenti. Mereka menoleh ke belakang. Gudang itu sunyi, gelap dan pintunya tertutup rapat kembali. Tidak ada tanda-tanda Budi dan Sigit. Rina berlutut di depan toko, menangis. Maaf, Budi, Sigit. Anton memeluk bahunya, sama-sama gemetar. Mereka menyelamatkan kita. Toko mebel itu akhirnya ditinggalkan dan dibiarkan terbakar oleh warga yang ketakutan. Tapi malam-malam tertentu di bekas puing-puing toko itu, orang-orang masih mendengar suara ketukan pelan. Tok, 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 dan bisikan lirih yang familiar. Tolong, kami masih di sini. Kutukan belum berakhir. Kembalinya sosok iblis beberapa bulan berlalu sejak tragedi di toko mebel itu. Rina dan Anton berusaha melanjutkan hidup, tapi mimpi buruk terus menghantui mereka. Rina sering terbangun tengah malam, berkeringat dingin. Di mimpinya, ia selalu melihat Budi dan Sigit berdiri di ujung ranjang, dengan wajah penuh luka dan mata kosong. Mereka berbisik, "Kami belum bebas, dia masih di sini." Suatu malam Rina terbangun karena suara ketukan di jendela kamarnya. Tok, tok, tok. Ia terdiam, napasnya tersengal. Jantungnya berdegup kencang. Pelan-pelan ia menoleh ke jendela. Di balik kaca, samar-samar ia melihat bayangan. Bukan Budi atau Sigit. Bayangan itu lebih besar, lebih gelap. Matanya merah menyala. Tiba-tiba jendela bergetar keras seakan ada yang mencoba menerobos masuk. Rina, aku datang menjemput. Suara serak itu membuat darah Rina membeku. Itu suara yang sama, suara iblis di gudang. Rina berteriak sekencang-kencangnya. Esok paginya, Anton tidak bisa dihubungi. Rina panik dan mendatangi rumahnya. Pintu rumah Anton tidak terkunci. Rina masuk dengan perasaan gelisah. Rumah itu berantakan, barang-barang berserakan, seolah ada perlawanan hebat. Di lantai ruang tamu, Rina menemukan sesuatu yang membuatnya nyaris pingsan. Di dinding, ada coretan besar dengan darah, tumbal belum selesai. Rina sadar satu-satunya cara menyelamatkan Anton adalah kembali ke tempat di mana semua ini bermula. Reruntuhan toko mebel Pak Eko. Malam itu, Rina kembali ke bekas toko, yang kini hanya menyisakan puing-puing gosong. Udara di sana terasa lebih dingin dan berat. Saat ia melangkah ke tengah puing, Rina mendengar suara familiar. Rina. Ia menoleh. Budi berdiri di sana. Wajahnya tetap pucat,
tapi kali ini lebih bersih. Matanya tak lagi kosong tapi penuh kesedihan. Budi, Rina hampir menangis. Kamu masih di sini? Budi mengangguk pelan. Aku dan Sigit masih terjebak. Dan dia belum pergi, dia semakin kuat. Anton, dia sudah diambil. Air mata. Rina jatuh. Aku harus selamatin Anton. Budi, tolong aku. Budi menatap Rina dengan serius. Ada satu cara, tapi risikonya besar. Rina mengangguk tegas. Aku nggak peduli. Aku harus selamatin Anton. Ritual pemanggilan. Kembali Budi menjelaskan bahwa untuk menghentikan iblis itu, Rina harus memanggilnya kembali ke dunia nyata dan membakar wadahnya. Wadah itu adalah sesuatu yang dipakai Pak Eko dalam ritual awal. Dan benda itu masih ada. Di bawah puing-puing toko. Rina mulai menggali dengan tangan kosong. Tiba-tiba ia menemukan sesuatu. Sebuah patung kecil berwujud aneh, hitam legam, dengan ukiran wajah mengerikan. Begitu Rina menyentuh patung itu, bumi seakan bergetar. Udara mendadak jadi sangat dingin. Dari belakang, terdengar suara berat dan menggelegar. Kau memanggilku kembali. Rina menoleh. Sosok hitam besar itu berdiri di hadapannya. Lebih besar dari sebelumnya, dengan mata merah menyala dan taring panjang menjulur. Iblis itu tertawa keras. Kali ini, kau yang akan jadi tumbal. Pertarungan hidup dan mati Rina menahan gemetar memegang patung itu erat-erat. Ia ingat kata-kata, Budi, hancurkan wadahnya, maka dia akan kehilangan kekuatan. Iblis itu bergerak cepat mencengkeram leher Rina dan mengangkatnya ke udara. Rina megap-megap kehabisan napas. Di saat-saat terakhir ia mengerahkan seluruh tenaganya dan menghantamkan patung itu ke tanah. Brak! Patung itu hancur berkeping-keping. Iblis itu melolong keras, tubuhnya bergetar dan mulai menghitam. Asap pekat keluar dari tubuhnya. Tidak, aku belum selesai. Tubuhnya terbakar dari dalam, menyala seperti api neraka. Dalam jeritan panjang, yang menggelegar sosoknya meledak menjadi abu. Rina terjatuh ke tanah, napasnya tersengal. Dari balik puing, ia melihat sosok Anton berlari ke arahnya. Rina tersenyum lega. Anton hidup. Tiba-tiba Budi dan Sigit muncul di belakang Anton. Wajah mereka kini bersih dan damai. Budi, Sigit. Rina berbisik lirih. Budi tersenyum. Terima kasih Rina, kau sudah membebaskan kami. Perlahan tubuh mereka memudar menjadi cahaya lembut yang menghilang di udara. Rina meneteskan air mata bahagia. Kutukan itu akhirnya berakhir. Atau, apakah benar sudah berakhir? Di kejauhan, di bawah sisa-sisa toko yang gosong, ada sesuatu yang bersinar merah. Somersault, sebuah pecahan kecil dari patung itu. Dan dari celah kecil tanah terdengar bisikan halus. Aku akan kembali. Beberapa tahun berlalu. Rina dan Anton akhirnya menikah dan pindah ke kota lain. Mereka berusaha melupakan masa lalu kelam itu, membangun hidup baru yang lebih tenang. Namun, meski waktu berlalu, ada sesuatu yang masih terasa janggal. Setiap malam, Rina kerap bermimpi buruk. Mimpi yang sama berulang-ulang. Ia berdiri di tengah reruntuhan toko mebel lama, mendengar suara bisikan lirih dari balik kegelapan. Aku akan kembali. Rina selalu terbangun dengan dada sesak dan keringat dingin. Anton mencoba menenangkan Rina, meyakinkan bahwa semuanya sudah selesai. Tapi jauh di dalam hatinya, Anton juga merasa ada sesuatu yang belum selesai. Suatu hari kabar mengejutkan datang. Rina melihat berita di TV. Toko mebel lama milik Pak Eko akhirnya dirobohkan sepenuhnya. Namun saat penggalian fondasi terakhir, para pekerja menemukan sesuatu yang aneh. Sebuah patung kecil berwarna hitam legam, dengan ukiran wajah mengerikan. Patung itu terlihat retak, tapi masih utuh. Berita itu menunjukkan seorang kolektor benda antik membelinya dengan harga mahal. Rina merasakan bulu kuduknya berdiri. Itu pecahan patung yang ia hancurkan dulu.
Hati Rina berdegup kencang. Ia tahu, iblis itu belum benar-benar pergi. Malam itu Rina kembali bermimpi, tapi kali ini berbeda. Ia melihat Anton berdiri di tengah kegelapan. Tubuh Anton penuh luka dan matanya kosong. "Rina, tolong aku." Rina terbangun dengan jeritan. Ia melihat ke samping. Anton tidak ada di ranjang. Dengan panik ia berlari mencari Anton. Pintu rumah terbuka lebar. Rina berlari keluar. Di depan rumah mereka, di bawah cahaya bulan, ia melihat Anton berdiri kaku. Di belakangnya, ada sosok besar berwarna hitam legam dengan mata merah menyala. Sosok yang sama, sosok iblis itu. "Aku sudah kembali, Rina." Iblis itu tertawa. Beberapa bulan kemudian, di kota lain yang jauh, sebuah toko mebel baru dibuka. Pemiliknya seorang pria ramah berusia 40 tahun. Nama di papan tokonya tertulis besar, "Mebel Pak Anton." Di sudut toko ada sebuah patung kecil berwarna hitam legam, dengan senyum aneh di wajahnya. Setiap malam ada yang mendengar suara ketukan pelan dari dalam toko. Tok, 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 dan bisikan lirih yang familiar. Pak Eko ingin sukses dengan cara instan dan rela bersekutu dengan kekuatan gelap, tapi pada akhirnya, ia harus membayar harga yang jauh lebih mahal, nyawanya sendiri dan orang-orang di sekitarnya. Sigit yang iri pada Budi akhirnya malah ikut menjadi korban. Rasa iri bukan hanya merugikan orang lain, tapi juga bisa berbalik menyakiti diri sendiri. Rina dan Anton akhirnya menemukan kebenaran di balik semua kejadian, meskipun penuh penderitaan. Ini mengajarkan bahwa kebohongan dan kejahatan tidak akan bisa selamanya tersembunyi. Pak Eko memilih jalan pintas dengan tumbal demi kekayaan. Hidup memang penuh perjuangan, dan jalan pintas yang salah hanya akan membawa kehancuran. Terima kasih buat teman-teman yang sudah mendengarkan ceritanya. Jangan lupa tinggalkan pesan dari cerita tersebut di kolom komentar. Semoga kalian sehat selalu dan lancar rezeki. Saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.